Nama saya Irfan Selim Pamji, absen 23. Di sini kita akan menceritakan tentang Insinyur Soekarno. Saatnya istirahat. It's time to have break. Mengapa rakyatku harus tunduk? Mengapa bangsaku tidak merdeka? Aku tidak ingin membiarkan hal ini terus terjadi. Aku melihat bangsaku hidup dalam ketakutan. Aku melihat orang-orang dipaksa tunduk kepada penjajah. Aku ingin menjadi saksi. Aku tidak ingin menjadi saksi. Aku ingin menjadi pelaku. Suatu hari nanti akan berdiri di hadapan rakyatku dan berkata, Indonesia adalah negara yang merdeka. Sejak kecil, Seharusnya kita tidak boleh duduk di bawah penjajah. Indonesia harus merdeka. Ketika ini kita rebut dengan semangat perjuangan. Bangsa ini bukan bangsa lemah dan juga bukan bangsa muda. Karena bangsa ini berhak menentukan nasibnya sendiri. Kami tidak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan biografi yang berjudul Ki Hajar Dewantara. dan saya dari Anggota Marjati, absen 9. Saya Maulana Cahaya Ramadan, absen 17. Selamat menyaksikan. Di sebuah negeri yang kaya akan budaya, hiduplah seorang pemuda yang bernama Raden Mas Wadi Sarjana. Ia merupakan putra dari keluarga bangsawan keraton Yogyakarta. Namun, baginya selalu merasa gelisah saat melihat rakyat kecil sulit meninggalkan dirinya. Suatu hari, ia duduk merenung di bawah pohon beringin tua di halaman rumahnya. Mengapa anak-anak dari kaum muslim tidak bisa sekolah, Ibu? Karena sekolah hanya untuk kaum bangsawan ya. Itu tidak adil. Semua anak-anak harus bisa belajar. Sejak saat itu, Ki Hajar bertekad untuk mengubah suatu keadaan. Saat dewasa, Suwadi menulis sebuah artikel yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda yang Sangat Berani, menentang kebijakan kolonial yang tidak adil. Tulisan itu berhasil membuat pemerintah Belanda marah, dan pada akhirnya membuat ia diasingkan ke negeri yang berbeda. Namun, ia justru semakin belajar tentang pendidikan. Setelah akhirnya ia kembali ke tanah air, ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan mendirikan sekolah bernama Taman Siswa, di mana rakyat kecil belajar dengan penuh semangat meski tak berpakaian mewah layaknya seorang anak bangsawan. Guru, mengapa kita harus belajar? Agar kalian bisa menjadi orang yang merdeka, berpikir sendiri, membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Namun, perjuangannya tidak mudah. Namun, perjuangannya tidak mudah. Pemerintah kolonial menganggap bahwa sekolahnya itu berbahaya. Mereka mencoba untuk menutupnya, tetapi
tidak menyerah. Ia terus berjuang dan berusaha sampai pada akhirnya Indonesia merdeka. Dan ia diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama. Ini setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Mengenang jasa. Ki Hajar mengabdikan seluruh hidupnya untuk pendidikan sampai pada akhir hayatnya. Pemikirannya tetap menjadi dasar pendidikan Indonesia, membuka peluang bagi seluruh siswa untuk belajar. Ki Hajar juga membuat sebuah kalimat yang berbunyi ing ngarsa sumberwada ing madya manungkarsa tuturi handayani. Perjuangan dan pengorbanan diperlukan membawa perubahan menjadi yang lebih baik, serta seorang pemimpin dapat menjadi teladan dan memberikan dorongan bagi generasi penerus bangsa. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Viola Adelia Margareta. Absen 34. Saya Bernadetta Andini Manuela, absen 10. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang biografi Kartini. Tahukah kamu, R.A. Kartini adalah salah satu pahlawan perempuan Indonesia yang berdarah bangsawan. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, dalam keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya, Raden Mas Adipati Sosrodiningrat, merupakan bupati Jepara, dan ibunya, M.A. Ngasirah, berasal dari rakyat biasa. Sebagai anak perempuan dari keluarga bangsawan, Kartini mendapatkan pendidikan di ELS atau Leerlus Military School, tempat ia belajar bahasa Belanda. Kartini sudah saatnya kamu menjadi Raden Ayu. Tapi bagaimana dengan pendidikanku? Saat ia berusia 12 tahun, ia harus menjalani tradisi penyitaan yang membatasi kebebasan perempuan pada zaman itu. Namun, ia tetap belajar secara mandiri dengan membaca buku, surat, dan berkirim surat kabar kepada temannya yang berada di Eropa. Dari surat-surat tersebut, kemudian ia menemukan gagasan-gagasan tentang hak kesetaraan gender dan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Pandangan-pandangan ini kelak menginspirasi masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraannya. Dan dengan gagasan-gagasan ini, Kartini bercita-cita ingin mendirikan sebuah sekolah khusus perempuan yang berada di Rembang. Kartini sangat prihatin terhadap kondisi para perempuan di bumi. Ia bercita-cita ingin mendirikan sekolah khusus perempuan agar mendapatkan pendidikan yang layak. Pada tahun 1903, setelah menikah dengan Raden Adipati Joyoginingrat, suaminya Bupati Rembang mendukung penuh cita-cita Kartini untuk mendirikan sebuah sekolah di Rembang. Dengan didirikannya sekolah ini, menjadi langkah awal perjuangan Kartini dalam dunia pendidikan. Kemudian Kartini mendirikan sekolah ini dengan menulis surat kepada teman-temannya yang berada di Eropa. Surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu, yaitu buku Habis Berat Berbeda Terang. Dalam buku ini mengandung makna bahwa setiap kesulitan akan ada kemudahan dan gelap akan menjadi sirna. Salah satu kutipan dari buku Dor Aristoteles Habis Berat Berbeda Terang yaitu teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau masih dapat bermimpi. Bila tiada mimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Buku ini berisi tentang gagasan Kartini tentang kesetaraan, pendidikan, dan
diteruskan dilanjutkannya oleh pewaris-pewarisnya. Dan kemudian pada tahun 1912 didirikanlah sekolah Kartini oleh Yayasan Kartini. Kemudian sekolah ini menjadi pelatihan ilmu bagi anak-anak perempuan di Indonesia. Kemudian pemerintah menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Ini mengapresiasi perjuangan Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan. Perjuangan Kartini menjadi inspirasi bagi banyak perempuan, terutama dalam dunia pendidikan yang harus perempuan tidak selalu tidak sekolah. Perjuangan Kartini mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk menciptakan kesetaraan dan kemajuan, terutama pada kaum perempuan pada zaman itu. Pesan moral dalam hidup Kartini yaitu jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk memperjuangkan hak kita. Karena dengan memperjuangkan hak kita dengan tekad yang kuat, maka kita bisa membuat perubahan yang besar bagi generasi kita, masyarakat, bahkan untuk diri sendiri dan masa depan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya bersama teman-teman 11. Yang kulit umat itu, saya juga berenam. Sini kelompok kami mempresentasikan biografi Muhammad Hatta. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang pahlawan yang memilih hidup sederhana daripada hidup di dalam kemewahan padahal dirinya memiliki kekuasaan? Hari ini kita akan mengenal sosok pejuang kemerdekaan Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau kerap disapa Bung Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dia adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, bapak ekonomi rakyat dan juga wakil presiden pertama di Indonesia. Sejak kecil ia sangat gemar membaca dan Muhammad Hatta yakin bahwa ilmu adalah kunci untuk membebaskan rakyat dari penjajahan. Sebagai pemimpin, Hatta tidak mencari keuntungan pribadi. Baginya, jabatan adalah kunci untuk melayani masyarakat. Kejujuran dan kesederhanaannya menginspirasi bagi rakyat Indonesia. Hatta, apa impian terbesarmu? Aku ingin bangsaku merdeka dan hidup sejahtera. Iya. Ketika melanjutkan studi ke Belanda, Hatta semakin aktif dalam membangun ekonomi kerakyatan. Mengapa Anda terus berjuang padahal Anda bisa hidup lebih nyaman? Ya, karena aku ingin bangsaku merdeka dan hidup sejahtera. Setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Setelah perjuangan panjang pada 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta bersama Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, karena aku ingin bangsaku merdeka dan hidup sejahtera. Setelah kemerdekaan, Hatta diangkat sebagai wakil presiden dan berperan besar dalam membangun ekonomi kerakyatan. Namun pada tahun 1956,
Hatta mengundurkan diri karena perbedaan prinsip. Mengapa Anda menolak fasilitas negara, Pak? Seorang pemimpin harus hidup sederhana sama seperti rakyatnya. Pada 14 Maret 1980, Muhammad Hatta wafat dan dimakamkan di Nebetu, Tanah Mesir. Namanya diabadikan di berbagai tempat dan perjuangannya sebagai bapak ekonomi rakyat terus menjadi inspirasi bagi penerus bangsa. Kita sebagai anak muda harus melanjutkan perjuangan itu dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga Putra Prasetya ke-13. Tapi di sini akan presentasikan biografi Ahmad Yani. Di negeri yang kaya kasmat perjuangan, tarikh seorang pahlawan bernama Ahmad Yani pada 19 Juni 1922 di Purworejo. Sejak kecil keberanian dan cinta tanah air telah menyala di dalam hatinya. Pada masa pendudukan Belanda dan Jepang, Yani tumbuh menjadi pemuda gagah yang belajar jaga diri kita, mengasah kemampuan untuk melindungi negeri. Setelah kemerdekaan tiba, ia melangkah ke medan pertempuran seolah melawan pasukan Jerman. Dalam agresi militer 1 dan 2, keberanian Laksana Cahaya yang menuntun para pasukan melawan Belanda. Dan ia juga menumpas pemberontakan yang mengancam budaya. Kehebatan dan strategi semalamnya membawa ia akan menjadi panglima Angkatan Darat pada tahun 1960. Namun, dari gemerlap jaya kemenangan. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Masiwi dari absen 25. Pada hari ini, saya dan teman saya akan menceritakan sebuah kisah tokoh terkenal. Dia dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional, seorang pujangga, filsuf, ahli bahasa, ahli sejarah, dan negarawan. Siapakah dia? Dia adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 21 Agustus 1903 di Talu, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia merupakan putra dari pasangan Haji Abdul Karim dan Siti Jamal. Ayahnya adalah seorang ulama terkenal di Minangkabau. Sejak duduk di bangku sekolah menengah, Muhammad Yamin telah tertarik mempelajari ilmu bahasa dan budaya. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Di tengah kesibukannya sebagai seorang
remaja, ia juga aktif dalam mengikuti organisasi pergerakan Young Sumatera World. Setelah lulus, ia menjadi guru di sekolah dasar yang letaknya di Sawah Lunto. Dalam perjalanan pembentukan bangsa, Muhammad Yamin adalah orang pertama yang menegaskan pentingnya bahasa persatuan. Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Namun, pada Kongres Pemuda I, Tabrani menolak konsep pikiran pemuda ketiga, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Muhammad Yamin pun berkata, bahasa Indonesia tidak ada. Tabrani pun menjawab, tetapi sehendaknya nama bahasa persatuan bukan bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia. Jika belum ada, harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda pertama itu. Atas perbedaan pendapat antara Muhammad Yamin dan Tabrani tersebut, kebijaksanaan yang diambil adalah keputusan terakhir ditunda sampai terlaksanakannya Kongres Pemuda Indonesia kedua. Pesan Kongres Pemuda pertama dititipkan dengan Muhammad Yamin dengan catatan penting bahwa nama bahasa Melayu diganti dengan nama bahasa Indonesia. Pesan itu dititipkan dengan Muhammad Yamin dan membuktikan bahwa Muhammad Yamin selaku penulis Kongres Pemuda II telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan, Muhammad Yamin telah dipercaya sebagai penemu istilah Pancasila. Ia juga banyak menulis buku yang berjudul diantaranya Ken Arok Ken Bedes, Gajah Mada, Diponegoro, Tan Malaka, Satwa Dharma, dan Tata Negara Majapahit. Muhammad Yamin dikenal sebagai orang yang memiliki komitmen yang kuat terhadap pendidikan dan kebudayaan. Maka dari itu, Muhammad Yamin dikenal sebagai pahlawan nasional. Nah, dari kisah Muhammad Yamin tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa berani berpendapat, bertanggung jawab, dan bersifat demokratis adalah salah satu cara kita untuk membangun negara Indonesia ini menjadi lebih baik. Sekian dari kami, atas waktu dan kesempatannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ferdinand Nursyadifah, Jogja 12. Saya Kapten Jenderal Laksmi Mustafa. Di sini kami akan menceritakan seorang jenderal yang berjiwa-jiwa tidak bisa Indonesia dan cintanya terhadap NKRI. Siapakah dia? Dia adalah Ustaz kita, guru kita, jenderal kita, Jenderal Sudirman. Pada suatu hari, kita seorang anak yang berada di desa Buntes Kabupaten Jawa Tengah. Dia bernama Sudirman, lahir pada 24 Januari 1916. Akhirnya dia di Bagus Hati Kutomo adalah seorang guru yang meninggal di saat rumah kecil dan ibunya bernama Siam. Pagi itu, tanggal 19 Desember 1944, apa yang terjadi di langit kota Jogja? Langit yang awalnya tenang dan tentram hari ini bergemuruh. Terjadi dan ternyata pesawat Belanda mengelilingi langit kota Jogja dan ternyata Belanda mengingkari janjinya dan akan menyerang ibu kota kita, yaitu Yogyakarta. Mereka beralih ke sana kemari mencari tempat bersembunyi. Hati Bapak Arif bunyi, dia bisa sembunyi. Nah teman-teman, melihat itu jenderal kita, Jenderal Sudirman sangat berat. Walaupun sakit, dia langsung bergegas menemui Bapak Presiden. Kami memikirkan Bapak untuk memimpin perang Belanda. Insya Allah kami akan siap. Maaf Jerman, kalau aja untuk tenang ya, karena Belanda tidak senjatanya. Siap. Meskipun dengan keadaan sakit parah, paru-parunya bisa diberkati saja, namun semangatnya sangatlah luar biasa mendapat perintah dari Pak Presiden. Jenderal Sudirman pun berangkat ke Bantul. Sampainya di Bantul, dia ditandu karena keadaan sedang banjir. Banyak orang yang membekali makanan sebagainya seperti beras, roti, susu, dan lain-lain. Sebagiannya pun yang melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya, memasuki hutan dan keluar dari hutan berhari-hari dulu. Nah teman-teman, sampainya di kiri, Jenderal Sudirman tidak membuat markas, melainkan menaiki gunung. Wow, pada lagi sakit, dia malah naik gunung dan membuat kakak. Saat sudah sampai di puncak, dia langsung mengendalikan KRI dari barat hingga timur dan dengan berkomunikasi kepada pemerintah daerah Republik Indonesia yang berada di Jakarta dan dengan kualitas yang mengikuti 209 dan dalam suratnya
Inggris jangka keamanan kemerdekaan tidak menyangka bahwa Indonesia masih ada, karena sebelumnya Belanda telah mengklaim bahwa Indonesia telah bekerja. Namun mata dia terbuka dan mengetahui bahwa Indonesia telah bekerja. Saat itu juga negara berpikir melakukan konferensi meja bulan dan paksa Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah teman-teman, masih banyak kearifan lokal yang bisa kita contohkan dari beliau. Semoga kita bisa menjadi yang cerdas dan berguna bagi bangsa. Nah teman-teman, orang yang besar adalah orang yang bisa berguna bagi masyarakat dan negara yang besar adalah negara yang bisa menghargai para pejuang mereka terdahulu. Kami akhiri dulu ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yang saya bernama Nadia Jawa dari absen 30. Saya Rafael Meritama dari absen 5. Kami akan mempresentasikan biografi dari Sutomo atau yang dikenal dengan Bung Tomo. Di tanah Jawa, tepatnya di Surabaya, lahirlah salah satu pahlawan Indonesia, yaitu Sutomo atau yang kita dikenal dengan Bung Tomo, pada tanggal 3 Oktober 1920. Dia merupakan salah satu pahlawan yang terkenal karena keberaniannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah satu simbol perlawanan rakyat terhadap peperangan 10 November 1945. Dengan suara lantangnya, ia berhasil membakar semangat para pemuda dan melawan tentara sekutu dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dahulu kala hiduplah seorang remaja di negeri kecil, yaitu Tomo. Tomo bukanlah raja ataupun pangeran, beliau adalah rakyat kecil dari keluarga yang sederhana. Beliau meskipun bukan raja dan pangeran, dia memiliki sesuatu yang berharga, yaitu suaranya yang mampu membangkitkan semangat rakyatnya. Di suatu hari, di negeri kecil itu diseranglah oleh tentara sekutu. Tentara sekutu akan merampas harta dan tanah penduduk. Penduduk di sana ketakutan dan tidak tahu harus apa. Tapi Tomo berdiri dan berjalan di tengah kerumunan. Ia mengangkat tangannya dan berteriak, "Ayo pendudukku, jangan sampai negeri kita dirampas. Lawanlah!" Lalu Bung Tomo menyampaikan ke penduduknya untuk mengambil senjata, berbagai bambu runcing, batu, dan alat-alat yang seadanya. 3 hari 3 malam mereka bertahan dan pada akhirnya tentara sekutu menyerah dan melarikan diri. Negeri itu pun menjadi negeri yang merdeka kembali, sementara Bung Tomo menjadi pahlawan yang dikenang sepanjang masa. Semenjak saat itu, setiap tahun rakyat berkumpul untuk mengenang jasa Bung Tomo. Mereka berjanji, api semangat yang mereka nyalakan tidak akan pernah padam. Negeri itu pun dijaga dengan keberanian dan kesatuan. Pesan yang dapat diambil dari cerita Bung Tomo adalah adanya perasaan semangat dan pantang menyerah, tetaplah berjuang dengan tekad yang kuat di situasi apapun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Farhansyah absen 29 dan teman. Di sini kita akan menceritakan kisah hidupnya dia. Pernahkah kamu mendengar kisah seorang wanita yang sangat berani dan kuat? Ya, namanya adalah Cut Nyak Dhien, seorang pahlawan internasional Indonesia, pahlawan nasional Indonesia yang tinggal di Lapandang, Aceh. Dia lahir pada tanggal
dan usiamu masih sangat terlalu muda untuk turun ke medan pertempuran. Namun, kami percaya suatu saat nanti kaulah pahlawan untuk negeri ini. Selang beberapa tahun kemudian, Cut Nyabil menikah dengan pria yang sangat ia cintai bernama Ibrahim Laura. Cut Nyabil, aku percaya akan segala perjuanganmu dan aku akan terus mendukung perjuanganmu. Cut Nyabil tidak rela melepas kepergian Ibrahim Laura ke medan pertempuran. Namun, di sisi lain, Cut Nyabil juga sangat bangga bahwa suaminya menjadi pahlawan untuk kemerdekaan rakyat Aceh. Namun, di sisi lain, akhirnya Cut Nyabil merasa sedih karena Ibrahim Laura gugur di medan pertempuran saat Belanda menyerang tanah Aceh. Tidak kurelakan kepergianmu, Ibrahim. Seandainya waktu bisa diulang, ini semua tidak akan terjadi. Cut Nyabil merasa terpukul atas kepergian suami yang ia cintai. Namun, ia merasa sangat dendam terhadap Belanda dan semakin menjadi-jadi. Cut Nyabil tidak menyerah. Ia terus bersemangat untuk melawan penjajahan Belanda, apalagi setelah kepergian suami yang ia cintai. Waktu terus berjalan. Cut Nyabil akhirnya menikah dengan Tengku Umar, sang pejuang Aceh yang sangat berani, gagah, dan sangat dihormati di tanah Aceh. Perjuanganku melawan para penjajah Belanda seperti perjuanganku merebut cintamu. Aku akan terus berjuang. Aku akan terus berjuang untuk rakyat. Aku akan terus berjuang untuk rakyat Aceh, untuk kita semua. Aku setuju denganmu, Umar. Belanda harus merasakan akibat dari keserakahan mereka. Bersama Tengku Umar, Cut Nyabil melawan para penjajah Belanda dengan berbagai rintangan. Berbagai kesulitan mereka hadapi, berbagai medan perang mereka lalui. Mereka akan terus bersama, kata Cut Nyabil, kalau bisa sampai akhir hayatnya. Kesedihan Cut Nyabil kembali akibat Tengku Umar yang gugur dalam medan perang pada tahun 1899. Kesedihan menyelimuti perjuangannya. Namun, Cut Nyabil tetap memimpin pasukannya dan memberikan perlawanan terhadap Belanda. Namun sayangnya, Cut Nyabil wafat pada tanggal 6 November 1908 di pengasingannya Sumedang dan dimakamkan di sana. Namun namanya tetap ada dalam sejarah penjajahan, terus menyala seperti obor, membakar semangat pemuda Indonesia. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah, sebagai seorang pelajar, khususnya perempuan, kita harus memiliki sifat yang sangat berani, pantang menyerah, semangat, dan juga kita harus melawan rasa takut. Sebagai pelajar Indonesia, kita harus selalu mendukung segala bentuk perjuangan para pahlawan Indonesia. Hargai, hormati, dan jadikan sebagai Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zita Askia dari absen 36 dan rekan saya Indah Lali absen 22. Di sini kami akan menceritakan kisah seorang pahlawan, yaitu Dewi Sartika. Inilah kisah Dewi Sartika, sang pionir pendidikan perempuan. Pendidikan pelangi, pendidikan membawa warna baru dalam kehidupan. Dahulu,
pendidikan sangat sulit untuk diakses, terutama bagi yang perempuan. Tetapi, ya sekali, sudah sangat jauh berbeda bukan? Ketika membahas emansipasi wanita, kita sering mengenal Raden Ajeng Kartini. Tetapi, masih ada loh pahlawan nasional yang juga berjasa dalam bidang pendidikan kaum perempuan, yaitu Raden Dewi Sartika. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis bernama Dewi Sartika. Ia merupakan putri dari Raden Ronggosomanegara, seorang patih Abeling Mangurejo, dan ibunya Nyi Raja Permas. Ia lahir pada 4 Desember 1884 di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Sejak kecil, ia memiliki rasa ingin tahu yang besar. Matanya berbinar setiap kali ia melihat buku atau mendengar seseorang berbicara dengan bahasa Belanda. Namun, hatinya kerap sedih setiap ia melihat perempuan seusianya hanya sibuk membantu di rumah tanpa bisa membaca dan menulis. Suatu sore, ketika Dewi Sartika sedang membaca buku di halaman rumahnya, beberapa penjajah mendekatinya. Dewi, apa yang sedang kamu baca? Ini buku tentang ilmu pengetahuan. Kalian ingin tahu apa isinya? Tapi kami tidak dapat membaca. Kalau begitu, aku akan mengajarkan kalian. Kita bisa belajar bersama-sama, tidak perlu takut. Sejak hari itu, Dewi Sartika mulai mengajarkan huruf, angka, dan cara membaca kepada anak perempuan desa. Mereka belajar dengan penuh semangat, meskipun hanya menggunakan pasir dan ranting sebagai medianya. Namun, tidak semua orang mendukungnya. Beberapa orang tua berpandangan bahwa pendidikan untuk perempuan itu tidaklah penting. Salah satu warganya pun berkata, perempuan itu tugasnya di rumah, mengurus suami dan anak, bukan malah membaca buku. Dewi Sartika tidak menyerah. Ia mendekatinya dan menjawab dengan lembut. Bukankah lebih baik jika seorang ibu bisa membaca surat dari suaminya yang bekerja jauh? Atau mungkin bisa menghitung agar tidak mudah ditipu saat belanja di pasar? Perlahan, pandangan masyarakat mulai berubah. Hingga pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika membangun sekolah istri, sekolah perempuan pertama di Indonesia. Semangatnya terus hidup dalam slogannya yang berbunyi, "Ari jadi awewe kudu segala bisa, ambil bisa tiru." Yang berarti menjadi perempuan itu harus memiliki banyak kecakapan agar bisa hidup. Saat pertama sekolah dibuka, banyak gadis dengan wajah penuh harapan. Lalu Dewi Sartika berdiri di depan mereka dan berbicara dengan suara lantang. Perempuan harus bisa segalanya. Dengan ilmu, hidup kita jadi lebih baik. Tahun demi tahun berlalu, sekolahnya berkembang sangat besar. Banyak perempuan yang dulunya tidak dapat membaca dan menulis, kini menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Perjuangan Dewi Sartika tidak sia-sia, meskipun telah melewati banyak sekali rintangan. Dewi Sartika tidak pernah menyerah. Ia terus berjuang hingga pada akhirnya di tahun 1966 ia dianugerahi gelar pahlawan nasional. Kini, meskipun ia telah tiada, semangatnya tetap hidup di dalam dunia pendidikan. Seperti pelangi yang mewarnai langit, begitu pula ilmu yang ia sebarkan terus menerangi perempuan di Indonesia. Dewi Sartika adalah tokoh yang berjasa, sehingga semangat juangnya perlu kita contoh di kehidupan sehari-hari. Pohon tinggi, daunnya teduh. Tumbuh subur di pinggir kali. Rajin belajar, jangan mengeluh. Kesuksesan pasti akan menang. Sekian kisah yang Dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Sawara Brahmacarya setuju. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan biografi tentang Sayyidatul Wali. Siapa sih Sayyidatul Wali itu? Pada zaman dahulu, pada tahun 1908, tepatnya pada tanggal 25 November di Sleman, Yogyakarta, lahirlah seorang pemuda yang bernama Sayyid Muhammad Ibnu Sayyid Malik, yang biasanya dipanggil Santi Malik. Sejak muda, ia selalu menunjukkan ketertarikannya pada bidang jurnalistik dan politik. Ia aktif dalam berbagai organisasi pergerakan nasional yang menentang pemerintah kolonial. Ia dikenal sebagai jurnalis yang berani mengkritik pemerintahan kolonial. Sayyidatul juga kerap kali ditangkap dan dipenjara oleh kolonial Belanda. Ia berjuang bersama kelompok-kelompok pergerakan golongan tanah saat Indonesia dijajah oleh Jepang. Perang penting Sayyidatul Malik adalah saat malam menjelang proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sayyidatul Malik ditunjuk untuk memetik naskah yang telah dirumuskan oleh Soekarno dan Hatta dan para tokoh-tokoh lainnya di rumah Laksamana Dendase Medan. Dan dalam proses tersebut, Sayyidatul Malik memberikan usaha yang bersifat redaksional, seperti mengganti kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Karena menurut Sayyidatul Malik ada ejaan kata yang kurang pas dan tidak benar. Perubahan ini memberikan kesan yang lebih kuat bahwa proklamasi benar-benar dari seluruh rakyat Indonesia. Dan saat tes diterima oleh Soekarno dan tanda tangannya dan akhirnya dibacakan pada pagi harinya di rumah IR Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi, setelah merdeka, Sayyidatul juga aktif dalam berbagai bidang politik dan pemerintahan negara. Bahkan, ia juga sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ia juga aktif dalam peristiwa 30 September atau biasa disebut G30 SPKI. Ia meninggal pada tanggal 27 Januari 1981. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Mau doakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dan saya Alisa Natasha Lunaria, absen 3. Dan saya Erlangga Rifanus Dapat Ditama, absen 16. Di sini kami akan mempresentasikan biografi tentang Sultan Agung. Pernahkah kalian mendengar sejarah tentang Sultan Agung? Sultan Agung atau Raden Mas Jatika adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia dan merupakan kesultanan terbesar di Mataram. Sultan Agung lahir pada tanggal 14 November 1593 dan merupakan anak dari Prabu Hanyokrawati dan Ratu Mas Aditya Banawati. Pada tahun 1613, Sultan Agung naik tahta dan menjabat hingga tahun 1645. Sultan Agung dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berani, dan memiliki visi besar untuk menyatukan Nusantara. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Mataram berkembang pesat di bidang politik, militer, dan juga kebudayaan. Keberanian dan kebijaksanaannya membuatnya dihormati oleh rakyat dan ditakuti oleh musuh. Sebagai pemimpin yang gigih, Sultan Agung juga ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Suatu hari, Sultan Agung melihat kondisi tanah Jawa sedang dalam bahaya. Ada orang-orang asing dari negeri seberang, yaitu VOC yang ingin menguasai Nusantara. Sultan Agung pun tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan pasukannya dan berkata, kita tidak boleh membiarkan mereka menguasai tanah kita. Kita harus melawan demi kehormatan Mataram.
Sultan Agung pun mengirim pasukan ke Batavia, tempat VOC bersembunyi pada tahun 1628. Namun serangan pertamanya gagal, tapi Sultan Agung tidak putus asa. Sultan Agung pun kembali menyusun strategi dan mengumpulkan pasukan yang besar pada tahun 1629. Namun VOC sudah bersiap. VOC memiliki taktik yang lebih unggul dan kurangnya persiapan dari pasukan Sultan Agung. Hari ini kita mungkin kalah, tetapi perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Meski demikian, perjuangannya menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan membangkitkan semangat rakyat untuk melawan penjajahan. Sultan Agung dikenal sebagai sosok yang memperhatikan kebudayaan dan sistem pemerintahannya. Ia menyusun kalender Jawa yang perpaduan antara Hijriah dan Raka. Ia juga membangun pemakaman Raja Mataram di Mogiri, Yogyakarta. Dari kisah Sultan Agung kita belajar bahwa keberanian dan keteguhan hati adalah kunci suatu untuk menghadapi sebuah tantangan. Meskipun musuh kita kuat, kita tidak boleh menyerah. Seperti Sultan Agung, kita harus berjuang demi kebaikan dan kesatuan. Kita belajar bahwa perjuangan dan kerjasama akan menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.